TV in my life. Edisi pergi ke Keraton Surakarta. Let's go! Nah, pasirnya diambil dari pantai Parangkusumo. Nah, ini kita lanjut masuk ke ruangan selanjutnya. Dari mana? Berarti kalau 4 orang aja nggak? Ini masih dipakai nggak? Sekarang nggak. Sekali pakai. Karena Ini apa? katanya sekali pakai, karena jadi dulu sekali nggak pakai, ada mobil. sekali pakai ganti lagi. Pas acara saja gitu. Iya. Nah, Yang ini sering untuk- dipakai yang mana ini? Ya, Yang dipakai yang ini? ini juga sekali. Oh. Sekali pakai juga. Ya, ini untuk mengangkat putri sama gayang. Nah, kalau putri ini raja ini masih kecil, ini raja batu kecil, itu dipikul 16 orang, dipikul 16 orang, dan duduknya di kampung pun tidak cuma 1 orang, sampai penuh. Ini sama juga, dipakai hanya sekali. Nah, dipakai ganti lagi. Itu nggak dipakai lagi. Tiap pakai ganti boros. Iya. Oh, itu. Ya, karena apa? Waktu itu belum ada mobil. Sekarang pakai mobil udah. Sering pakai. Ya. Tidak ada bannya. Enggak. Jadi dipikul diangkat. Iya. Dan kalau makanan, tapi bukan untuk kandang ayam atau burung loh ya. Enggak. Jadi saya kandang ayam. Iya. Ada. Masuk mas. Kita. Kereta tahu. Nah, nanti beli motor aja. Kereta ini, kalau tadi kereta jenazah nggak boleh motor, nanti boleh. Nah, ini ada kereta bernama kereta Kiai Dudo untuk Arya Gajah. Nah, ini dulu dipakai pada zaman Raja Pakubuwono II untuk pindah keraton dari Kartosuro ke Desa Solo 1745. Dan ini buatannya itu di belakang dari Belanda, kalau depannya dari Indonesia. Nah, ini masih ada capnya VOC dari Belanda. Nah, sebelumnya saya tanya, jadi mungkin Bapak Ibu adik-adik masih ingat VOC awal berdiri tahun berapa? Dan waktu berdiri diundang pas. Itu di pelajaran SD ada. 1600. Ini udah lama. Ya, itu udah lama ya. Ya, VOC awal berdiri 1602. Itu VOC merupakan pusat perdagangan Belanda. Gitu. Nah, itu beda kurikulum sekarang. Dan bawahnya bukan pakai kuda, melainkan pakai 8 ekor sapi atau kerbau. Ya, karena dulu jalannya masih batu tanah, jadi bawahnya pelan-pelan, alon-alon asal pelakon, pelan-pelan asal selamat. Yes. Nah, ini lodanya. Oh, Ya, terus. masih asli semua. Nah, itu untuk sabunnya Nah, itu lebih luas dari belakang ini. Kalau kereta di belakang ini untuk menjemput tamu raja, tamu agung raja. Itu namanya Kiai Moro Sebo. Moro itu datang, Sebo itu duduk atau nunggu. Ya, Moro itu datang, Sebo itu duduk. Dipakai tahun 1910. Nah, ini tidak apa, ini Moro, ini dua. Nah, ini Pakaian kuda. ada kepala kebo boleh, namanya Kiai Slamet. Itu yang pertama. Itu harus meninggal 80 tahun yang lalu. Nah, nanti tanggal 7 Juli itu ada acara malam Tatu Kuro. Nah, nanti dikeluarin. Jadi nah ini ada totalan pernikahan. Jadi di luar sebenarnya semuanya ada untuk naruh perhiasan, ada juga untuk sajen. Nah, jadi kalau sajen ini sama juga untuk seluruh pernikahan. Ini namanya jolen. Jolen ada artinya jolalen atau jangan lupa dengan janjinya kali kami nikah. Ya, jadi Lali. pajen gitu. Ya benar, itu jolen, jolalen, lali gitu. Atau jangan lupa dengan janjinya. Nah, jadi yang ketiga senjata keraton. Nah, ini senjata keraton asli dari Keraton Solo, ini mau prajurit keraton. Tapi kecuali yang ini, mohon maaf, kalau senjata satu ini
Ini merupakan hasil rampasan dari Belanda. Karena nggak kelihatan, kelihatan nggak ada bawah-bawahnya. Itu hasil rampasan dari Belanda. Itu berarti apa? Kalau dihitung Sultan Agung. Nah, dan juga negara kerja, tetapi untuk pengantin seperti untuk perang. Ya. Dan ini ada meriam. Nah ini meriam, tapi bukan meriam Belina loh ya, mohon maaf. Meriam Belina itu nama orang dari Portugis, Jerry Panji sama Kiai Santri. Tapi kalau meriam Belina itu nama orang aktris. Jadi dipakai untuk perang nih. Nah, lihat dah gambaran perang Pangeran Diponegoro. Perang Pangeran Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830. Perangnya di Gunung Merapi sama Gunung Merbabu dekat Bukit Menoreh, Magelang. Dibantu oleh dua kiai, Kiai Sultan Al-Basa sama Kiai Mojo. Yang diminta itu Pangeran Diponegoro. Nah, saya tanya, Pangeran Diponegoro makamnya di mana? Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, karena dulu diculik dibuang ke Makassar. Dan beliau ini putra Sultan Hamengkubuwono III dan kemudian dibantu oleh Raja Solo. Ini Raja Solo Hamengkubuwono karena sudah masa panjang. Ini beliau yang membantu Pangeran Diponegoro. Jadi ini setelah membantu Pangeran Diponegoro diculik dibuang ke Ambon sampai wafat dan kemudian ini dimakamkan di Bukit langsung. Ini putra ini berbeda ya. Apa kalau foto ini beda ya? Ini putra B10. Beliau mantan jenderal Kasat yang membantu Soekarno dan juga pertama kali membuka museum bernama Jenderal Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Panggilan Jati Kusuma. Mantan jenderal Kasat itu yang membantu Soekarno. Jadi kalau mau foto dulu silakan. Oke, kita lanjut lagi. Maaf, walaupun dayung tapi bukan kemudian. Ya, walaupun lo ya, walaupun dayung tapi bukan dayung kemudian. Setel perahu. Ini dulu dipakai pada zaman Raja Pakubuwono keempat Gusti Raden Mas Subadyo untuk naik Pakubuwono kelima Gusti Raden Mas Sugandi untuk menyebut permaisurinya, cinta sejatinya. Nah itu lewatnya ini, lewatnya nama? Aduh, jauh itu. Tapi sungainya sampai ke Madura itu nggak bukan. 30 orang, 30 orang lebih, 30 lebih. Nah ini dia di belakangnya banyak perahu ini. Banyak perahu. Apa Pak? Mereka aja tahu Pak. Biasanya kalau mereka sendiri bantu saya saya. Katanya ini Kiai Rojo Molo kalau nggak dikasih sesajen bakal bau amis. Rojo itu raja, Molo itu penyakit, raja penyakit. Nah itu juga dikenal raja biang musuh, raja bikin kisruh. Siapapun yang ngalahin Rojo Molo minggir, suruh minggir semua. Nah itu nggak, kalau nggak minggir juga dipaksa minggir oleh Rojo Molo. Itu habis mirip di toko perwayangan. Ini wataknya jelek atau jahat ya, tuh. Nah ini raja penyakit soalnya. Dan ini salah satu orang sama Muhammad kasih saja juga. Ya, itu udah dari dulu ya. Tapi kalau dulu kalau nggak dikasih dulu ya, pulang bau amis. Jadi Rojo Molo nya. Iya. Ya, kalau dulu ya, kalau sekarang enggak. Sekarang rutin gitu. Nah, itu kalau biasanya ya, itu kalau pas mendekat Rojo Molo, saya nyembah dulu soalnya. Makanya itu tadi saya lakukan ini dulu, itu untuk menghormati juga ya. Ya, karena mendekat nggak sembarang mendekat ya. Gitu. Biasanya saya nyembah dulu. Gitu. Oh ya. Bisa lagi, ya? Hampir penuh. Hampir penuh. Ya, tapi yang nggak penuh banget lah. Oke, nah itu ada juga pipisan. Pipisan bukan buat kencing loh ya, mohon maaf. Pipisan untuk mempipiskan jamu. Dulu Muryadi Sudipyo pertama kali buat jamu pakai. Jadi hal ini lancang untuk siri. Nah, mungkin para pengunjung Pak Ibu pernah pakai produk Mustika Ratu? Pernah ya? Sekarang ya? Sudah tidak. Oke. Itu. Apa sih Mas? Mustika Ratu masih pakai? Ada yang pakai gitu? Nggak ada ya. Kalau Mustika Ratu itu paling berkuah. Nah,
Sebelum itu, ini ada biji, ada dagingnya. Kalau ini lesung untuk menunggu padi. Nah, kalau ini lesung benunggung dari kayu. Tapi kalau untuk lesung kulit namanya apa? Bakaran ngomong ben. Joko. Kalau ini lesung benunggung dari kayu. Kalau lesung kulit namanya apa? Cobit. Oh. Lesung kayak ada namanya lumpang. Nah, ini juga ada. Lanjut part 3. Lumpang. Jangan lupa subscribe.